Jelas di situ kalau Guru Zudi memberikan pernyataan bahwa Guru Sekumpul punya surga, Guru Sekumpul bisa memasukkan siapapun ke dalam surga, dan Guru Zudi juga menyebutkan bahwa siapapun musuh-musuhnya, ya, musuh-musuhnya yang menyerang siapa namanya Guru Sekumpul, nanti di akhirat mereka akan terengah-engah, mereka akan terheran-heran kalau Guru Sekumpul mampu menyelamatkan dia dari neraka, masuk ke dalam surga. Jadi kalau Guru Sekumpul punya surga sendiri, saya nggak heran karena memang ada dasarnya. Orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah untuk bisa mengucapkan seperti itu? Pernahkah di antara sahabat yang dijamin surga kemudian mengatakan nanti akan memasukkan surga siapa yang akan dikehendaki? Karena aku dapat dari seseorang, yang seseorang itu langsung dari mulut beliau. Pernah beliau berkata bahwa Abah punya surga sendiri. Abah mampu dan kawa memasukkan siapapun yang Abah inginkan untuk masuk ke dalam surga. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jumpa lagi di Rumah Quran Channel. Semoga teman-teman tetap sehat dan semangat. Teman-teman, kali ini kita mendapatkan kabar yang sudah cukup lama, sudah sejenak kemarin. Ada kabar bahwasanya seorang wali ataupun seorang guru yang biasa disebut dengan Guru Sekumpul konon memiliki karomah atau memiliki kelebihan, yakni memiliki surga sendiri dan bisa memasukkan siapa saja yang ia kehendaki. Bahkan suatu ketika berkunjung ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai makamnya bergoyang-goyang atau apa saja. Kemudian juga sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencium lutut Guru Sekumpul ini. Walau alam kebenarannya, sehingga muncullah tanggapan dari berbagai pihak. Ada yang pro, ada yang kontra. Di antaranya ada yang menyebutkan bahwa itu adalah khurafat, itu adalah takhayul. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendudukkan terlebih dahulu apa itu khurafat, apa itu takhayul, sehingga nanti kita akan bisa mengambil faedahnya secara terang benderang, insya Allah. Yang pertama, khurafat. Apa sih khurafat itu, teman-teman? Nah, Ibnu Manzur menyebutkan bahwa khurafat itu adalah berita yang dibumbuhi dengan kedustaan atau kebohongan, sehingga masyarakat menyebutnya itu adalah berita khurafat, itu adalah cerita khurafat. Nah, teman-teman sekalian, dari Ibnul Kalbi di dalam Lisanul Arab menyebutkan asal muasal khurafat adalah nama dari seseorang dari Bani Uzrah, yang mana orang ini pernah hilang cukup lama dan dikabarkan hilang karena dicuri atau diculik oleh jin. Sehingga setelah ketemu beberapa lama waktunya, kemudian khurafat ini pun bercerita yang di luar kebiasaan pada manusia biasanya, sehingga orang-orang menganggap dia adalah berdusta, sehingga kemudian disebut dengan ceritanya khurafat, beritanya khurafat. Artinya adalah berita yang bohongan. Kemudian yang kedua adalah tahayul, teman-teman. Apa itu tahayul? Nah, tahayul di dalam surat Toha ayat ke-66, ya, kita baca dulu. Itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Yang artinya, dia Musa berkata, silahkan kamu melemparkan. Musa mempersilahkan kepada tukang-tukang sihir yang menjadi suruhan Fir'aun. Silahkan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa, seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Ya, jadi di sini disebut yuhayalu, terbayang oleh Musa, yakni takhayul, membayangkan, terbayang-bayang. Nah, takhayul itu dari kata tasawwaruhu tamathaluhu, membayangkan gitu ya. Jadi takhayul itu adalah membayangkan. Kemudian kalau kita buka, teman-teman, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, takhayul itu adalah hanya ada dalam khayalan belaka atau kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, padahal sebenarnya tidak ada atau tidak sakti. Itu adalah takhayul, ya. Yang kepercayaan dianggap ada atau dianggap sakti, dianggap punya kelebihan sesuatu, sakti mandraguna, tetapi sebenarnya enggak punya kesaktian apa-apa, maka disebut dengan takhayul. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tahayul ini ataupun khurafat ini, berita bohong dan berkhayal-khayal seperti ini adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ataupun terlebih lagi dalam perkara keimanan, dalam perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-50, teman-teman sekalian, ya. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa kafa bihi itsman mubina. Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Nah, Allah menyebutkan mereka telah mengadakan kebohongan terhadap Allah, dan itu termasuk adalah dosa, perbuatan dosa. Ayat ini teman-teman sekalian menegaskan, yakni mereka maksudnya adalah kepada Yahudi dan Nasrani, yang mereka menganggap Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang kesayangan Allah yang akan dimasukkan ke dalam surga, yang mereka menganggap mereka adalah pemilik surga. Maka ini adalah kebohongan, sehingga Allah menyebutkan itu adalah dosa. Itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Kembali kepada kabar tentang guru sekumpul yang bisa memasukkan siapapun ke dalam surga karena dia memiliki surga, juga tentang di antara kabarnya ketika beliau ini berziarah atau berkunjung ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai bergoyang gitu ya, ataupun melandai-landai bumi ataupun makam beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai Nabi kemudian bangun dan mencium lututnya. Wallahu alam kebenarannya. Ketika mendapatkan kabar seperti ini yang berkaitan dengan hal yang gaib, berkaitan dengan keimanan, bahkan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembalikan kepada Al-Qur'an, kepada Nabi, dan kepada pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menjadi PR kita bagaimana, apakah ada dalilnya di dalam Al-Qur'an yang bisa orang memiliki surga, yang bisa bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga, kemudian mencium lututnya. Apakah ini juga ada dikabarkan oleh Rasul dan dipahami oleh para sahabat? Gampang saja. Misalkan di antara sahabat Nabi yang dijamin surga, gitu ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Kita ketahui Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab adalah terbaik setelah Abu Bakar, dan seterusnya. Orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah untuk bisa mengucapkan seperti itu? Pernahkah di antara sahabat yang dijamin surga kemudian mengatakan nanti akan memasukkan surga siapa yang akan dikehendaki? Jangan salah memahami. Ketika Allah menyebutkan siapa saja yang beriman dan beramal soleh maka akan dimasukkan ke dalam surga, itu adalah masih siapa saja. Namun ketika ditentukan nama-namanya, itu butuh keterangan dari Al-Quran dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Guru Sekumpul, tidak mengurangi rasa tawadhu'an kita kepada Guru Sekumpul, tidak. Dan kita sangat menghormati dan mendoakan semoga Allah menerima amalnya. Namun berkaitan dengan kabar-kabar ini harus kita dudukkan kembali. Semoga Allah memberikan petunjuk, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.